Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan cara bersama-sama. Nah, hari ini kalian ada yang tahu nggak kita akan mempelajari tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana cara pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memanfaatkan tumbuhan dengan baik dan benar. Nah, setelah itu kalian akan mempelajari juga tentang bagaimana caranya penaksiran atau pembulatan bilangan desimal. Pasti kalian belum bisa kan? Nah, kita akan mempelajari dengan bersama-sama. Setelah itu kita akan membuat karya seni rupa teknik tempel. Nah, apa yang kalian amati dari gambar yang ibu sajikan? Ada yang bisa jawab? Gambar yang ibu sajikan tersebut terdapat 2 orang anak yang sedang menanam tanaman di ruang terbuka. Contohnya di pekarangan rumah. Lalu, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Apa manfaat tumbuhan bagi lingkungan dan manusia? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Manfaat tumbuhan bagi lingkungan serta bagi manusia itu, yang pertama, dapat menciptakan ruang terbuka hijau. Yang kedua, dapat mengurangi pemanasan global. Yang ketiga, tumbuhan tersebut dapat menciptakan sumber makanan bagi manusia. Begitu anak-anak. Lalu, apakah yang kita makan berasal dari tumbuhan? Tentu saja. Contohnya seperti yang ibu tampilkan ini, salah satunya yaitu tumbuhan tomat. Ada lagi nggak? Banyak ya. Seperti singkong, itu bisa dimanfaatkan daunnya, daun singkong. Lalu padi itu dapat dimanfaatkan nanti berasnya sehingga menghasilkan nasi. Setelah itu apalagi ya? Banyak ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bijak dalam memanfaatkan tumbuh-tumbuhan? Kewajiban kalian apa ya dalam memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tersebut?
Ya, benar sekali. Jadi, kewajiban kalian itu yang pertama melestarikan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat menciptakan makanan bagi kita. Setelah itu, kita dapat menyiraminya setiap hari sehingga tumbuhan tersebut dapat berkembang, dapat tumbuh sehingga tumbuh itu dapat dapat tumbuh besar sehingga menghasilkan singkong, menghasilkan tomat, menghasilkan buah stroberi dan lain sebagainya. Setelah itu jangan lupa kalian berikan pupuk sehari-hari. Pupuknya itu bisa pupuk kompos maupun pupuk organik lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih mengapa tanaman padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ya tanaman padi itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Kalian pasti kan mengkonsumsi nasi. Nah, sebelumnya itu nasi itu berasal dari padi yang ditanam oleh para petani. Ada yang tahu nggak kenapa padi itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Anak-anak, jadi padi itu merupakan tanaman yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu mengonsumsi nasi, tapi tidak juga. Sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi karbohidrat selain nasi. Contohnya apa? Contohnya bisa singkong, bisa jagung, bisa sagu, lalu macam-macam. Setelah itu kalian tahu nggak di mana padi dapat tumbuh? Ya, padi itu dapat tumbuh itu di daerah yang panas serta di daerah yang panas yang memiliki curah hujan yang tinggi, anak-anak. Setelah itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya tanaman padi itu dapat tumbuh sehingga menghasilkan beras? Ayo, kalian tahu nggak berapa lama ya padi itu dapat tumbuh sehingga menghasilkan beras tuh berapa lama ya kira-kira ya? Anak-anak, jadi tahapan padi tumbuh itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Wah, cukup lama ya. Sehingga panen padi tersebut itu gabahnya, kalian tahu gabah? Nah, gabah itu yang ditumbuk dengan lesung sehingga kulit padinya itu terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, yang berwarna merah atau beras merah, yang berwarna hitam itu disebut sebagai beras. Gitu anak-anak. Lalu anak-anak, kalian tahu nggak sih bagaimana cara budidaya padi sehingga bisa menghasilkan beras? Ada yang tahu nggak? Setelah ini Ibu akan bahas bagaimana cara membudidayakan tanaman padi sehingga bisa menghasilkan beras. Lalu apa yang dimaksud dengan gabah? Tadi Ibu sudah bilang, tadi sudah Ibu katakan, gabah tersebut ditumbuk dengan menggunakan lesung sehingga kulit padinya itu terlepas dari isinya. Nah, gabah itu anak-anak yang dimaksudnya itu butir padi yang berwarna coklat. Nah, sebelum digiling sehingga menghasilkan beras. Nah, itu namanya gabah. Lalu nih di sini itu Ibu akan menunjukkan sumber-sumber karbohidrat di Indonesia. Tidak hanya nasi, tidak hanya beras, tidak hanya padi, tapi banyak. Yang pertama ada umbi talas. Nah, yang kedua ada jagung.
Yang ketiga ada singkong. Yang keempat ada sagu. Nah, anak-anak, setelah itu Ibu akan membahas tadi bagaimana proses tanaman padi dapat tumbuh. Yang pertama, sebelum dilakukan pembajakan sawah atau pengolahan lahan, kita akan memilih benih yang berkualitas. Setelah itu, benih tersebut direndam sehingga dapat dikatakan sebagai pensemaian. Pensemaian itu dapat membutuhkan waktu 25 hari sebelum dilakukan penanaman di lapangan. Nah, setelah itu kita dapat mengolah lahan, mengolah tanah dengan cara membajak sawah, bisa menggunakan kerbau, bisa menggunakan traktor, seperti itu. Lalu setelah melakukan pengolahan tanah, tentu saja padi akan ditanam di tanah yang sudah dibajak tersebut. Nah, setelah ditanam, kita akan menunggu padi. Itu cukup lama ya anak-anak, menunggu padi menjadi warna kuning. Itu padi akan tumbuh biji-bijian tersebut. Habis padi mulai tumbuh berbiji, padi tersebut dapat panen. Nah, dalam panen tersebut, sebelum panen itu kita kan dapat menunggu padi menguning. Nah, itu yang dinamakan pemeliharaan padi. Nah, pemeliharaan padi itu bisa kita pelihara dengan cara memberikan pupuk, memberikan air yang cukup, serta penyiagaan, serta kita dapat pengendalian hama. Nah, setelah itu kita akan panen padi tersebut. Setelah kita menunggu yang cukup lama prosesnya, sehingga padi tersebut akan berwarna kuning. Terus akhirnya panen. Setelah panen, padi kemudian diambil dan diangkat dari sawah yang akan kita giling, yang akan kita jemur terlebih dahulu. Ini gambarnya sudah Ibu tunjukkan. Padi tersebut, gabah tersebut akan kita jemur, akan kita giling menggunakan lesung. Nah, setelah digiling, padi akan menghasilkan beras yang kita konsumsi, beras yang kita olah menghasilkan nasi. Nah, saya itu anak-anak, kalian tahu nggak sih, banyak di luar sana yang membuang-buang makanan setiap tahunnya. Fakta tersebut tuh berasal dari PBB. Nah, jadi anak-anak, kita itu sebagai masyarakat harus memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar. Karena apa? Tanaman mempunyai manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, juga tanaman tersebut dapat menghasilkan oksigen anak-anak. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman tersebut. Apa yang kita tanam, misalnya kita menanam pohon tomat, kita dapat memanfaatkan, dapat menikmati tanaman tomat tersebut, yaitu kan buahnya kita konsumsi anak-anak. Nah, namun jika kita wajib untuk bijak dalam menggunakannya, salah satu cara bijaknya itu dalam menikmati manfaatnya itu dengan cara tidak membuang-buang makanan anak-anak. Ini sudah Ibu katakan, di luar sana sekitar 1,3 miliar ton anak-anak, bayangin 1,3 miliar ton makanan dibuang setiap tahunnya. Nah, itu kan banyak di luar sana yang tidak mendapatkan makanan, seperti anak-anak jalanan, seperti pengemis, itu susah mencari makanan anak-anak. Coba kalian bayangkan, kalau semua orang tidak
menghabiskan nasi, berapa banyak nasi yang terbuang anak-anak? Berapa banyak nasi yang kita sia-siakan setiap harinya? Berapa banyak juga sumber daya alam dan energi yang kita buang setiap harinya? Ayo. Nah, anak-anak, di sini kan 1,3 miliar ton makanan dibuang. Lalu kalian tahu nggak sih bagaimana cara penaksiran atau pembulatan bilangan desimal? Nah, Ibu kasih contoh ya. Contoh bilangan penaksiran desimal per sepuluhan, per seratusan, per seribuan. Nih, 5,3687 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi bilangan berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Lalu yang per 100 bilangannya sama, 5,3687 jika dibulatkan menjadi per 100 yang terdekat kira-kira menjadi berapa bilangannya? Lalu per seribuan bilangannya masih tetap sama, 5,3687 jika dibulatkan ke perseribuan terdekat menjadi berapa? Nah, sekarang kita simak penjelasan yang Ibu telah buat di sini. Kalian bisa baca. Jadi penaksiran bilangan desimal itu, yang pertama kita lihat dua angka di belakang koma. Nah, dua angka di belakang koma itu bisa berupa persepuluhan, perseratusan, perseribuan, persepuluh ribuan, dan seterusnya. Dengan melihat patokan, misalnya dua angka di belakang koma untuk persepuluhan, misalnya dua angka di belakang koma itu bilangan dari 0 sampai 4, maksudnya kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, itu tidak menambah angka di depannya. Tadi yang sudah Ibu contohkan, jika bilangan 5,3687 kita bulatkan, kita taksirkan ke dalam persepuluhan. Nah, kita lihat dua angka di belakang koma, yaitu 6. 6 tersebut angka lebih dari 5 atau kurang dari 5? Tentu saja angka lebih dari 5. Tentu saja lebih dari 5. Jadi, kalau lebih dari 5 tadi syaratnya, jika angka lebih dari 5, maka angka tersebut di depannya ditambahkan satu angka. Contohnya 3. 3 ditambahkan satu angka menjadi 4. Jadi hasilnya berapa anak-anak? Jika 5,3687 hasilnya 5,4. Nah, nih Ibu sudah jelaskan aturan pembulatan bilangan desimal. Satu angka di belakang koma, yaitu persepuluhan, jika angka kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0, yaitu angka persepuluhannya itu tetap. Jika angka perseratusan sama dengan 5 atau lebih, maka lebih dari 5 itu, yaitu contohnya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas dengan menambahkan satu angka di depannya. Nah, seperti itu anak-anak. Setelah itu, nih contohnya kan tadi 5,3687. Jika kita mau bulatkan ke perseratusan, bagaimana caranya kok bisa dapat 5,37? Ayo, gimana? Kita lihat 5,3687, dua angka di belakang koma. Nah, dua angka di belakang koma berapa? 8, benar, 8. Nah, jadi anak-anak, angkanya itu 8. Ingat ya, angkanya itu 8.
karena 2 angka di belakang koma. Kalau ke persepuluhan tadi Ibu salah, 1 angka di belakang koma. Nah, 1 angka di belakang koma yaitu ada angka 6. Nah, kalau ini ke perseratusan 2 angka di belakang koma yaitu 8. 8 itu merupakan angka di atas 5, yaitu ditambahkan 1 angka di depannya. Jadi kita dapat menghasilkan 5,37. Lalu untuk ke perseribuan itu merupakan 3 angka di belakang koma. Jadi berapa? Jadinya 7 anak-anak. Nah, jadi 7 itu merupakan angka di atas angka 5. Jadi angka di depannya itu ditambahkan 1. Jadi hasilnya 5,369. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Ibu ingin meminta kalian untuk menghitung jumlah tanaman yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Anak-anak, apakah kalian di rumah kalian masing-masing terdapat pohon dedaunan yang kering yang berjatuhan di jalanan? Nah, di sini kita akan memanfaatkan tumbuhan yang berjatuhan tersebut, daun-daun yang berjatuhan tersebut, ranting-ranting yang berjatuhan tersebut akan menghasilkan sebuah karya seni rupa. Nah, karya seni rupanya itu bisa berupa kolase, bisa berupa mozaik, bisa berupa montase. Apa sih kolase itu anak-anak? Yuk, apa yang kalian ketahui tentang kolase, karya seni rupa kolase? Sebelumnya, apakah kalian pernah membuat karya seni rupa kolase? Jadi, anak-anak, di sini Ibu mencontohkan gambar burung. Burung tersebut ditempelkan berbagai macam biji-bijian anak-anak. Bisa biji kedelai, bisa biji jagung, bisa biji ketan hitam atau beras yang warna hitam. Itu bisa apaan saja, itu bisa ditempelkan. Jadi kolase tersebut sendiri itu artinya karya seni rupa teknik tempel yang dibuat dari berbagai bahan alami, misalnya biji-bijian, ranting-rantingan, serta dedaunan. Nah, lalu mozaik itu apa sih anak-anak? Mozaik merupakan karya seni rupa yang dibuat dari bahan-bahan alami juga anak-anak, yang kemudian disusun serta ditempel sesuai dengan polanya, sesuai dengan medianya, sesuai dengan gambarnya yang kita inginkan. Misalnya di sini Ibu ingin membuat gambar burung hantu dengan menggunakan pecahan kaca. Itu bisa sekali anak-anak. Yang penting hati-hati kita menempelnya dengan menggunakan lem khusus ke dalam polanya yang akan kita tempel. Lalu kemudian kita di sini contohnya itu montase. Montase itu merupakan suatu karya seni rupa yang disusun dari sejumlah gambar-gambarnya tersebut itu kalian bisa cari dengan berbagai sumber, bisa dari media koran, bisa dari media majalah, bisa dari mungkin kaset yang bergambar atau cover kaset tersebut, kertas-kertasnya kalian bisa susun ke dalam pola yang kalian inginkan. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih karya seni rupa yang tadi sudah Ibu jelaskan jenis-jenis ya kolase, mozaik, serta montase itu merupakan karya seni berapa dimensi ya? Nah, anak-anak, karya seni yang tadi sudah Ibu jelaskan jenis-jenisnya itu khususnya montase, mozaik, serta kolase tersebut merupakan karya seni yang 2 dimensi anak-anak. Lalu di sini Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat kolase dengan menggunakan bahan-bahan alami, bisa berupa ranting, bisa berupa biji-bijian, bisa berupa daun-daunan, sekreatif mungkin kalian
tempel-tempelkan bahan-bahan alami tersebut. Nanti ibu kirimkan polanya. Gambar bebek tersebut kalian buat dengan tempel-tempel bahan-bahan alami, biji-bijian, ranting-rantingan, serta dedaunan yang kering maupun dedaunan yang belum kering, itu tidak apa-apa. Sekreasi mungkin kalian bisa membuatnya. Anak-anak, tadi kan ibu sudah menjelaskan banyak sekali materi. Nah, ibu ingin bertanya, kalian menyimak pembelajaran kita pada pagi hari ini enggak? Kalau menyimak, kita bahas apa aja ya materi pada pagi hari ini? Ya, benar. Kita sudah membahas tentang bagaimana caranya penaksiran atau pembulatan pada bilangan desimal. Lalu kita sudah diberikan contoh-contoh, kalian juga sudah mengetahui contoh penaksiran bilangan desimal per 10, per 100, lalu per 1000-an. Nah, setelah itu kita juga sudah mengetahui cara budidaya tanaman padi itu bagaimana caranya, lalu padi itu dapat tumbuh di mana. Setelah itu kita juga dapat mengetahui sumber-sumber karbohidrat di Indonesia selain padi maupun nasi itu apa saja. Ternyata ada banyak, bisa berupa umbi talas, setelah itu ada singkong, setelah itu ada jagung, dan masih banyak lagi. Nah, lalu di situ kalian juga dapat mengetahui contoh-contoh karya seni rupa teknik tempel. Nah, karya seni rupa teknik tempel kolase itu bisa menggunakan bahan-bahan alami, dapat berupa biji-bijian, ranting-rantingan, ranting pohon, daun-daunan, itu bisa. Lalu karya seni rupa teknik montase juga sama, itu menggunakan teknik tempel. Situ kita dapat menggunakan sejumlah gambar yang diambil dari majalah maupun koran, lalu kalian bisa tempelkan ke pola-pola yang sudah ada di sumbernya. Setelah itu kita juga diketahui contoh dari mozaik. Karya seni rupa mozaik itu juga termasuk ke dalam karya seni rupa teknik tempel. Di situ contoh-contohnya bisa menggunakan bahan-bahan alami, bisa dengan menggunakan pecahan kaca, bisa menggunakan kertas yang ditempel ke medianya. Nah, karya seni rupa teknik mozaik, kolase, serta montase itu merupakan karya seni rupa teknik 2 dimensi. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Ibu tampilkan pada pembelajaran tadi. Kalau kurang jelas atau ketinggalan dalam materinya, nanti Ibu bisa kirimkan berupa foto screenshot. Di situ kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik beserta lembar evaluasi. Nah, lalu kalian bisa membuat karya seni rupa teknik tempel, yaitu khususnya kolase. Kalian bisa menggunakan biji-bijian maupun ranting-rantingan maupun juga daun-daunan. Kalian bisa sekreasi mungkin. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan evaluasi, LKPD, setelah itu karya seni rupa teknik tempel kolase itu, kalian dapat memfoto hasilnya lalu dikirimkan kepada Bu Tivia. Nah, sekian, kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Dimulai pembelajaran dengan doa, maka kita akan mengakhiri dengan doa. Nah, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selamat siang.